yang penyebabnya kemacetan tahu apa sebenarnya? Mobil banyak. Bukan. Rem. Hah? Coba kalau nggak ada remnya. Tabrakan massal atau Hah? beruntun. Tapi kan nggak macet. Yang terjadi kan tabrakan massal, nggak macet. Ini kan yang menyebabkan macet, bukan masalah menyebabkan. Coba. Kalau menyebabkan tabrakan massal ya itu bener. Pak, Rem. Bapak mobilnya ganti aja pakai jangkar. Mas, mau ngerem pakai jangkar, Meng? Lu pakai parasut sekalian. Lah iya Bapak gara-gara rem. Iya emang. Coba sekarang mau saya tanya sama Pak Kris dulu. Ini nih. Oh, sebelum ke Pak Kris, kita saksikan terlebih dahulu tayangan ini nih. Ini mengenai masyarakat ya. Tahu. Dilarang stop dan dilarang parkir. P itu dilarang parkir, S dilarang stop. Dilarang berhenti sama dilarang parkir. Nah, kalau P coret itu kan artinya dilarang parkir. Kalau S coret itu dilarang berhenti. P itu larang parkir. Kalau S itu larang apa ya? Sore Pak, Sore. Bapak tahu kalau di sini nggak boleh parkir sembarangan dan ada rambu P coret dan S coret? Tahu Pak. Emang kenapa kalau nggak boleh parkir di sini? Iya, Bapak kenapa parkir di sini? Saya kan nggak parkir di sini. Kan Ih. tahu. Kalau P itu dilarang parkir dan S itu dilarang berhenti. Tapi ini mobil Bapak parkir di sini. Ini mobil saya. Siapa yang mau ke mobil saya? Orang saya lagi olahraga. Mobilnya tuker aja sama mobil yang lain. Bannya sih ganti aja ban sepeda. Kalau ada yang ngelanggar, kumpulin orang sekampung, Mas. Jadi yang tiap ngelanggar diliatin orang sekampung langsung diketawain aja. Oh, kalau yang parkir sembarangan, bannya dicopotin aja kali ya. Ya, mobilnya mungkin diderek. Tuker aja sama gerobak. Ya, itu dia pendapat-pendapat masyarakat. Ini yang jadi perbincangan kita sebenarnya Pak. Ketika ada larangan dilarang parkir, tetapi dia memang stop di sana Pak. Tetapi seolah-olah memang dia parkir. Tetapi karena kalau parkir itu seolah-olah si orangnya itu, si supir pengendaranya itu tidak ada di tempat. Begitu pengertiannya. Tetapi kenyataannya dia masih bisa stop di situ. Nah, menurut Bapak seperti apa seharusnya Pak? Jadi begini ya, kita ini sebenarnya ketika sudah mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, berarti kan kita ini sudah lulus ujian, ujian SIM. Berarti sudah memiliki pengetahuan, pengertian, kepekaan, kepedulian akan keselamatan pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Sebenarnya kalau kita bilang stop, tidak boleh berhenti di situ. Berarti dia sama sekali tidak boleh berhenti. Tapi ketika parkir itu berhenti sesaat atau dia untuk beberapa waktu atau ditinggalkan atau kegiatan sesuatu. Bukan karena ditunggu atau tidak ditunggu. Karena seandainya dia hanya menaikkan menurunkan silakan tapi langsung jalan lagi. Tetapi ketika dia beberapa lama atau beberapa saat dan dia ada kegiatan lain, apalagi saya meninggalkan, itu sama saja sudah melakukan suatu bentuk pelanggaran. Nah pada konteks seperti inilah sebenarnya rambu atau traffic light atau petugas ini adalah membantu untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di dalam berlalu lintas. Calontong melihat rambu-rambu, karena kalau misalnya seperti yang Anda katakan bahwa kalau misalnya masyarakat yang maju itu seharusnya sudah tidak ada lagi polisi yang hadir di sana yang harus menertibkan atau mengawasi, tetapi dengan rambu-rambu semua bisa ditertibkan. Ya. Anda melihatnya seperti apa di sini? Ya seperti itu. Oh begitu, maksud saya gimana dampaknya? Selama ini kan masih ada angkot yang sembarangan, yang seperti itu. Itu dia. Susah dikasih tahu memang bapak saya itu. Loh, bapaknya supir angkot. Bapak lu supir angkot? Enggak, bapak-bapak teman saya Oh banyak. bapaknya, iya. Saya dari jasa penjaga jalanan bergerak. Oh disingkat? Jagaan jarak. Jaga jarak, ya. Bukan jarak Pak. Hah? Bukan jaga jarak, jagaan jarak. Jangan jarak. Jaga jarak. Jaga jarak, tahu nggak pakai jarak, nggak pakai gitu. Dia ngomong Bogor aja Bogor Pak. Iya. Tadi saya cerita 2 minggu yang lalu saya ke Jepang. Iya. Salah, saya ingat ternyata bukan Jepang, Korea Selatan. Oh, salah ya? Iya. Lu gimana tiketnya Salah, Dik. kemana? Kemana tiketnya kemana sih sebenarnya? Anu. Korea Utara. Bukan. Pas peluncuran rudal mungkin tuh. Singapura ke Singapura. Singapura.
Oh ke Singapura. Bukan, Deng. Nggak kemana-mana. Oh ya udah diem dong. Udah diem lu kalau nggak kemana-mana. Untuk tertib itu kan sebenarnya nggak Sulit. susah. Yang namanya pelanggaran apapun, selama itu sudah ada aturannya, harusnya ada sanksi. Nah ini yang harus dilakukan. Kadang-kadang saya ini keterlaluan. Saya lihat orang saking tidak ngertinya bahwa di jalan itu keselamatan itu sangat penting ya. Untuk dirinya sendiri dan pengguna jalan yang lain. Nyetir mobil, Iya. masih sempet-sempetnya BBM-an. Iya, itu Padahal juga. dia terima SMS, kok BBM-an? Kan nggak nyambung. Itu kan, hah? Maksudnya bukan itu, Cak. Kalau kita lagi nyetir ya kita punya tanggung jawab. Iya. Terhadap bukan hanya terhadap diri kita sendiri sebenarnya, tetapi untuk keselamatan orang lain. Betul, makanya good driver just drive. Ya, benar itu. Bener ya? Benar. Benar. Jadi pengemudi yang baik itu selalu memakai jas. Itu benar, itu benar. Hah, rapi kan? Ini sini orang Bukan, dua-duanya. Pak. Itu. Mungkin selain jadi supir dia juga jadi kondektur Pak. Itu yang nggak boleh ngambil dua. Kan suka ada Kalau- supir angkot kalau sembari itu ngomong juga. profesi, Ayo, iya, Bandung iya, aja, Nah ini, Pak. Ah, karena diambil kalau dua saya tuh, Pak, bicara Jo. ini saya Benar, punya nggak contohnya. multitasking Ini soalnya. orang-orang yang melanggar rambu lalu lintas saya punya Ininya. gambar-gambarnya ini Pak. Ini bisa jadi contoh buat kita semua. Lu tumben lu ngumpulin Nah gambar ini, Ini kan nggak boleh belok kanan. ini sudah Bener dong ini. Dia kan muter. Dia nggak balik. belok kanan, dia muter. U-turn. Kalau- Ini kan tandanya nggak boleh ke kanan. Nggak ada tanda larangan untuk berputar. Ini dia kalau berputar boleh. Kang, Ya. gini lah. Kalau ke kanan naik ke kebun tuh Pak ya. Iya. Siapa Pak. yang mau nabrak sana? Pak gini Pak. Nih. Jalan, Kang. Berarti berarti Nih. kita bertanya ini siapa yang nyimpen lah rambu di sini? Ya pakai logika aja. Kita nggak mungkin kalau misalnya berkendaraan Iya. nggak sehat jasmani dan rohani. Betul, ya tahu. Enggak, tapi kalau hukum Pakai nggak bisa logika pakai aja. kayak gitu. Pak Ya, begini ya. loh Pak. Iya dong, kan Nggak, ini maksud saya gini, Pak, Anda harus tahu ya Pak ya. Ini saya kasih tahu. Tadi kita bicara masalah S dicoret dan P dicoret. iya, Nah pertanyaannya ketika rambunya itu hanya S dicoret, es dicoret. itu kan dilarang stop, Iya. dilarang berhenti. Kemudian Anda parkir, Hmm. Anda merasa saya parkir kok saya nggak stop. Nah itu salah, karena P itu kadarnya lebih tinggi daripada S. Ya iya itu tahu Nah kalau ini itu. sama, Berapa persen Loh. tingginya? U-turn, Kadarnya. belok kanan sama belok putar balik itu sama-sama ke kanan. Tapi kan muter ngelengkung. Oh, karena Melengkung Nah dia. bedanya apa? Kalau Dia- ke sudutnya kanan, beda. Sudutnya beda. Kalau gini kan dia bisa 90 derajat. Kalau yang ini kan enggak. loh ini 90 derajat cuma 2 kali. Loh. Oh. Itu. Aduh, enggak juga. Kan Valentino Rossi ini dia. Ah ini lihat nih. Nih. Ini bayangkan dalam Nah, kalau lalu ini kan- lintas seperti ini. Nah ini juga nggak ada seperti larangan nyebrang orang pakai nyebrang. motor. Ah. Boleh dong. Bukan nyebrang. Nah kalau semua harus ada larangan. Ya mungkin kenapa- daripada nuntun anaknya mendingan tumpakin ke motor. Pada hilang. Ya pertanyaannya kalau semua harus pakai ada larangannya kenapa nggak nyemplung sungai semua aja itu yang naik motor. Nggak ada larangan nyemplung sungai. Gitu loh. Ini kan sangat membahayakan taman yang di sana itu. Nggak Oh, ada hubungannya. Hah? Taman tuh nggak apa? ada. Itu yang nyetir mobil di depannya itu namanya Pak Taman. Oh. Nah ini kita lihat. Ini sederhana, naik sepeda melawan arus. Terus kemudian rambunya juga tuh. S dicoret, malah Yang salah stop siapa? aja nggak boleh malah parkir. Yang salah yang moto Pak, udah tahu salah ditunjukin lagi. Iya. Nunjuk itu yang Kadang-kadang suka bener-bener. salah gitu. kita jadi memberi inspirasi. Tapi kalau menurut saya sepeda nggak salah karena dia tidak diberikan jalur sepeda. Sebenarnya yang seperti ini nih yang jalur orang jalan kaki, orang sepeda itu harusnya diberikan jalan Ini yang sebenarnya utama. yang masalah bukan masalah jalur sepedanya Pak. Ini masalah dinaiki juga bukan sepedanya dia sendiri. Oh. Loh, bukan Kang. Anda nggak tahu. Cak, bukan Cak, ini sepeda yang ini itu mau nyamperin bapak yang tadi naik motor. Mau ngasih tahu. Yang nyebrang tadi? Iya, itu anaknya. Oh, untung Pak Taman, kasih tahu namanya Pak Taman. Itu juga tadi rambunya menurut saya terlalu lebay. Jadi banyak banget sebenarnya. Iya, abis Ya, SP. terlalu banyak seperti itu. Ada nggak ada? Kang Denny, Sampai Ya. rambu berikutnya kita ada Ya, tulisan di bawah. kalau misalnya bilang rambu barusan lebay, Ya, berarti dia nggak bisa tinggal di luar negeri. kenapa? Di luar negeri rambu-rambu lebih lebay lagi. Bener gitu ya? Nih ya, Banyak, maksudnya banyak. maksudnya gini, seperti misalnya di Australia aja, misalnya rambu P, Ya, berarti boleh parkir. ya.
Tapi di bawahnya ada tulisan kecil-kecil. Harinya, jamnya. Iya betul, ada ininya. Itu kang salah sedikit parkirnya. tetap ditilang gitu. Pak, itu kang parkirnya jam segitu dia ada. Di rambunya. Oh di Di sana rambunya. nggak ada tukang parkir. Kadang polisi pun nggak ada. Semua sudah terdeteksi lewat kamera. Iya, Gitu. Jadi kalau misalnya cuma P dicoret, S dicoret aja tidak dimengerti dan tidak ditaati, gimana mau tinggal di luar negeri, gimana mau jadi bagian dari global citizen. tapi memang kesalahan di kita Bisa. juga, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kita. Ini Amerika sebenarnya yang salahnya. Karena dalam film Rambu 1, Rambu 2, Rambu 3, itu tidak ada penerangan. Itu yang salah. Rembo. Itu Rambo, Pak. Rambo, Rembo. Rembo. Oh Rembo, itu Kalau Rembo. rambu lalu lintas. Oh, kalau Rembo? Kalau Rembo lalu lintas. Lalu lintas. Iya, iya. Ya, sekarang kita lihat ini ada gambar mengenai bagaimana jalur busway yang sudah dipakai untuk kendaraan pribadi, motor juga masuk ke arah. Mungkin yang di Jalur motor busway. juga supir busway yang mau pulang nih Pak. Jadi dia berhak menggunakan itu. Iya, iya benar. Ini nih, ini karena ditilang langsung ya. Masa sampai bawa istri sama keluarganya. Loh kalau ini kayaknya malah melawan arah juga ini Pak. Iya. Hah, melawan arah. Lah kayaknya buktinya ya, itu yang itu loh, mobil motor. arah ke sana kenapa motor pada arah ke sana dia? Loh ini kan busway-nya arah ke sana. Bukan itu tulisan busway depan itu berarti di arah ke sini busway. Iya. Oh Saya iya. 5 tahun loh supir busway. Oh. Apa? Tapi kan memang yang sebenarnya biasanya kan apa? Kang Ya, Da, tapi ini motornya kan ke arah Dia- sana nih lihat. nih. ini Itu yang sebelah kiri dosanya ke sana. combo ini Kang Denny. Iya. Dosanya yang motoris ini combo aja udah. Motoris. Masuk jalan busway, Melawan lawan arah, arus. udah combo aja dosanya ini mah. Ini 2 kali kan lipat. pelanggarannya jamaah. Ah. Mungkin pahalanya mau ngambil yang banyak Pak. Meng, kalau jamaah, Meng, kalau nama kata jamaah itu berhubungan dengan masalah kebaikan. Iya, yang baik-baik. Iya, kalau Ah yang sekarang korupsi barang-barangnya disebut jamaah Pak. ah itu mereka salah dan itu ngomongnya bahwa korupsi itu udah menjadi budaya. Ya Nah, ini tidak. kita lihat deh Pak. Nah, Ini ada yang lebih parah lagi. Nah. Bentuk kesenian setelah adu domba dilarang, sekarang adu bagong nih Kang. Padahal biarin Kang Denny, kalau menurut saya ini, saya ingin tahu adegan berikutnya. Sayang ini foto ya Kang ya? Iya betul. Coba kalau video saya pengen tahu ini. Ini mau ngapain sih Pak? Mau salaman dia? Nggak tahu juga. Mau salaman gimana? Kang Denny aku Ya. suka loh, konsep ini bagus. Ya, Jadi benar, ini benar. beda dari yang lainnya. Ya. Nah, kan gua Mobil bilang itu apa itu? bervariasi. Ya. Ada yang maju, dia Maju, tabrak ada yang- maju juga. ya. Nanti mereka belok-belokan Bukan. zigzag. Nah benar dia tuh. Jadi Giza, lebih- ini harus tahu. Ini kayaknya ini angkutan ini apa ini mikrolet ya? Ya, Mikrolet ini mikrolet tenaga listrik sebetulnya Pak. Dari mana kalau lu tahu tenaga listrik? Tapi dia sudah sangat maju. Jadi dia itu depan itu bukan mobil box, itu power banknya itu kayaknya. Lu pikir dibawa-bawa? Ini mobil religi nih. Kok mobil religi? Itu ada kotak amalnya. Mobil box. Itu Itu mobil box. Ya, kita sekarang saksikan bagaimana pendapat masyarakat tentang masalah yang tadi ya. Kalau jalur busway itu sebenarnya buat Transjakarta sama Kopaja. Pendapat pribadi saya, jalur busway itu sebenarnya jalur untuk bis umum. Jadi nggak hanya Transjakarta saja yang boleh mempergunakan, tapi juga bis-bis seperti Metro Mini, seperti bis APTB juga bisa. Wah itu dia kan separatornya itu kan ada yang pendek tuh, jadi kadang-kadang suka terabas. Nah mungkin separatornya dibuat 2 meter kali lebih tinggi ya, biar nggak pada nerabas gitu kali menurut saya sih. Untuk mengantisipasi supaya jalur pengendara pribadi tidak masuk ke jalur busway, separatornya ditinggiin, tapi selain itu juga dikasih aliran listrik. Dikasih ini kali ya, cewek-cewek cantik kali ya. Jadi maksudnya jadi dia kasihan gitu mau lewat situ, nanti ketabrak ceweknya. Paling dikasih kayak alat-alat yang kayak di permainan situ yang untuk meninju orang. Pak Kris lagi saya mau tanya, Pak sebenarnya jalur busway itu boleh selain busway, siapa aja yang boleh masuk di jalur busway itu Pak? Ya, kalau kita lihat tadi bahwa jalur busway ini kan dibuat secara khusus ya, artinya infrastrukturnya, tempat berhentinya, jalurnya khusus. Tentu kendaraan-kendaraan yang punya modifikasi atau model
teknis atau bentuk kendaraan yang menyesuaikan dengan infrastruktur pendukung yang ada di jalur itu. Nah, ketika kita melihat banyak yang orang menerobos, orang tetap mengganggu di jalur itu, bahkan tidak lagi mentaati aturan. Nah, kita bisa bertanya, inilah suatu cerminan. Ini menjadi suatu bentuk kepatuhan atau tingkat kesadaran yang perlu kita perbaiki atau tingkat kepatuhannya yang harus kita perbaiki atau kita sadari bersama bahwa rambu-rambu atau infrastruktur ini adalah menjadi bagian penting untuk membangun ketaatan atau budaya tertib hukum tadi. Kalau misalnya sekarang Pak, ini kan banyak sekali yang melanggar, apakah secara penegakan hukum juga sudah dilaksanakan nggak? Waktu dulu kalau tidak salah yang masuk ke jalur busway yang bukan haknya, misalnya motor ataupun mobil, bisa didenda sekitar 500 ribu rupiah ya Pak ya. Apakah itu sudah dijalankan atau belum, atau masih sosialisasi? Bagaimana Pak? Jadi begini ya, kalau saya lihat bahwa kita ketika berlalu lintas bukan takut dihukum, bukan takut polisi, bukan takut dendanya. Tapi kita harus berpikir bahwa tadi ini adalah suatu cermin budaya. Ini juga cermin tingkat modernitas. Dan ini juga suatu urat nadi kehidupan. Ketika kita mengabaikan hal ini tentunya kita akan menimbulkan suatu masalah lain, menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan yang bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas. Kita juga harus ingat bahwa dari pelanggaran-pelanggaran ini akan berdampak luas. Tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga akan mengganggu orang lain. Lolok, coba saya mau tanya sama Lolok nih. Lolok nih kan Medan nih. Bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Nggak usah pakai rambu-rambu. Oh, harusnya. Jadi kalau memang ada melanggar, langsung ditangkap. Iya. Nggak usah pakai tilang-tilang Pak polisi. Jadi gimana? Panggil mamaknya. Hah? Panggil maknya? Mak yang melanggar ini dipanggil, langsung dicubit pinggangnya. Sakit kali itu. Sumpah jerah. Jadi panggil ibunya gitu kalau. Iya. Ini kan yang nyetir tuh nggak selalu ada anaknya, bisa jadi bapaknya yang melanggar. Ya istrinya panggil lah, susah. Oh panggil istrinya. Panggil istrinya. Nah kalau cerai gimana? Nggak punya lagi dia duda. Ada calon. Calon apa? Calon istri baru. Calonnya dipanggil gitu. Panggil saksi juga bisa, saksi pernikahannya dulu. Bisa. Saksi. Ini Polantas sampai KUA nih Pak nih. Lu mau ngapain sih? Bapak sono Iya ini mau kemari, kayak sono mau kawinan. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tuh hati-hati loh. Sekarang polisi nangkep bukan karena surat-surat kurang juga atau melanggar lalu lintas. Tapi kalau jomblo kelamaan lu ditangkep.